Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Ivanka dari program studi akuntansi Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini saya akan menggambarkan hasil kerja praktik PT Prime Forklift Service. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen penguji yaitu Ibu Yanti SEMAK. Kemudian saya ucapkan banyak terima kasih untuk dosen pembimbing lapangan yaitu Ibu Sari Mariani DRAMM yang sudah memberikan arahan ilmu saya untuk menyelesaikan laporan kerja praktek. Saya juga ucapkan terima kasih kepada direksi dan jajaran staf PT Prime Forklift Service yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar menuntut ilmu di perusahaan, mempelajari banyak hal, disiplin, kerja keras, bertanggung jawab. Masalah yang sering dihadapi di sana saya belajar banyak sekali. Kemudian juga untuk pembimbing lapangan di sana Ibu Meni Triana, saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah membimbing saya, memberikan ajaran, memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya. Saya ucapkan terima kasih kepada para staf juga yang telah membantu saya menyelesaikan kerja. Saya akan menjelaskan mengenai laporan kerja praktik dengan judul penerapan sistem pelaporan perpajakan pada PT Prime Forklift Service di Kabupaten Karawang. Ada 5 kriteria yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada latar belakang dan tujuan penelitian. Yang kedua ada gambaran umum perusahaan. Yang ketiga ada tinjauan pustaka. Yang keempat pelaksanaan kerja praktik. Yang kelima kesimpulan dan saran. Pendahuluan terdiri dari latar belakang dan tujuan penelitian serta waktu pelaksanaan kerja praktik. Latar belakang diadakannya kerja praktik ini, yang pertama, kerja praktik merupakan salah satu mata kuliah di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Yang kedua, sistem perpajakan merupakan hal yang penting untuk dipelajari dalam lingkungan perusahaan. Kemudian untuk tujuan penelitian ini, yang pertama adalah meningkatkan kemampuan dalam mempelajari sistem perpajakan yang digunakan dan menerapkannya dalam pekerjaan dengan baik. Yang kedua, menerapkan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab, serta memiliki etika profesional dalam menjalankan tugas sebagai akuntan. Yang ketiga, memahami sistem perpajakan, perhitungan, dan kasus atau kendala yang sering dihadapi pada saat kerja praktik sebagai bahan pembelajaran di kemudian hari. Waktu pelaksanaan kerja praktik. Kerja praktik dilaksanakan di PT Prime Forklift Service yang beralamat di Jalan Raya Kosambi 1 nomor 18F, Kelurahan Duren, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Waktu pemagangan yaitu 1 Februari sampai 31 Juni 2021. Selanjutnya adalah gambaran umum perusahaan yang terdiri dari sejarah, profil perusahaan, misi. Sejarah PT Prime Forklift Service. PT Prime Forklift Service berdiri pada tanggal 4 September 2015, beralamat di Jalan Raya Kosambi 1 nomor 18F, Kelurahan Duren, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Didirikan oleh Bapak Suryadi sebagai pimpinan perusahaan. Adapun nilai perusahaan yang dianut adalah SMART. S untuk Customer Certification, M untuk High Skill Manpower, I untuk High Integrity, L untuk Long Term Relationship, E untuk Excellent Service. PT Prime Forklift Service. PT Prime Forklift Service merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan spare part forklift, dan jasa. Yang pertama, penjualan forklift itu terdiri dari forklift diesel dan forklift elektrik, dan juga untuk penjualan forklift baru dan forklift bekas. Untuk penjualan spare part itu terdiri dari spare part forklift dan elektrikan lainnya. Untuk jasa, servis, dan rental terdiri dari sewa harian, bulanan, maupun tahunan. Visi dan misi PT Prime Forklift Service. Visi PT Prime Forklift Service adalah menjadi rekan terpercaya dalam penanganan barang, to be a trusted partner in material handling.
dituangkan dalam misi, yaitu menjual genuine part dari berbagai merek forklift, menyewakan forklift berkualitas, memberikan pelayanan prima kepada pelanggan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tinjauan pustaka mengenai pajak pertambahan nilai atau PPN, PPh pasal 21, PPh pasal 23, dan PPh pasal 25. Perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Profesor Dr. P.J.A. Andriani dalam buku Perpajakan Indonesia tahun 2014, pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan. Pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN adalah pajak yang dikenakan atas perdagangan jual beli barang dan jasa yang dilakukan wajib pajak, individu maupun badan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Jadi untuk pajak pertambahan nilai ini merupakan pajak penjualan, baik spare part maupun jasa. Pajak pertambahan nilai. Objek pajak pertambahan nilai terdiri dari penyerahan barang kena pajak atau BKP, jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Jadi yang terkena oleh PPN ini adalah penyerahan seluruh spare part forklift, itu kena PPN, dan jasa yang dikenakan juga harus diterbitkan faktur pajaknya. Selain itu, dari banyaknya jenis barang yang dikenakan pajak, ada pengecualian yang tidak dikenakan PPN ini. Di antaranya itu minyak mentah, biji besi, biji emas, biji nikel, biji perak, dan bahan pokok lainnya seperti beras, gabah, jagung, sagu, garam, buah, dan lain-lain. Jenis-jenis pajak pertambahan nilai terdiri dari PPN keluaran dan PPN masukan. PPN keluaran biasanya terjadi akibat penjualan barang atau jasa. Untuk PPN masukan itu biasanya terjadi karena perusahaan membeli barang dagang dan mendapatkan PPN masukan untuk selanjutnya nanti dapat dikreditkan di akhir bulan dan juga untuk menghitung PPN terutang pajak yang akan disetorkan dan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pelaporan PPN terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, hitung atau ekspor faktur keluaran ke Excel. Jadi di ISPT PPN nanti untuk faktur keluarannya itu diekspor dan dipindahkan ke Excel. Ini untuk memudahkan kita menghitung berapa sih penjualan yang sudah terjadi pada bulan tersebut. Yang kedua adalah input PPN masukan. Input PPN masukan ini adalah PPN masukan yang tadi kita beli, barang dagang yang kita beli itu akan bisa dikreditkan dan mengurangi pajak yang kita bayar ke Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketiga adalah membuat e-billing DDJP. E-billing ini adalah kode pembayaran yang diterbitkan DJP untuk selanjutnya dibayar ke pos atau bank. Setelah kita membayar di pos atau bank, nanti kita akan mendapatkan bukti setoran pajak. Nah, itu terdiri dari ada namanya kode NTPN. Lalu kode tersebut diinput ke e-faktur. E-faktur selanjutnya di e-faktur tersebut dibuat ISPT PPN, yaitu file induknya, CSV, dan file lampirannya. Kemudian untuk lapornya itu kita bisa langsung mencari DJP bisa di Google, itu DJP online nanti akan muncul untuk kita selanjutnya melaporkan hasil pembuatan ISPT tadi. Kemudian verifikasi email. Nah, ini setelah lapor DJP mengupload file induk, CSV, dan lampiran itu kita akan menerima verifikasi email.
Setelah verifikasi di email, kita memasukkan kode yang dikirim oleh DJP, kemudian menyimpan, dan setelah itu kita akan terima bukti lapor PPN di email. Kemudian yang kedua, PPh pasal 21. Dasar hukum perhitungan PPh pasal 21, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 16/PJ/2016 tentang tarif penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pelaporan PPh pasal 21 yaitu melalui aplikasi ISPT PPh pasal 21 dan perhitungan melalui Excel, serta pelaporan melalui DJP online pajak. Tarif PPh pasal 21 yaitu penghasilan tahunan hingga 50 juta itu dikenakan 5%. Ini untuk pengurangan biaya jabatan. Untuk penghasilan tahun di atas 50 juta sampai 250 juta itu dikenakan potongan sebesar 15%, penghasilan tahunan di atas 250 juta sampai 500 itu 25%, penghasilan tahunan di atas 500 juta yaitu 30%. PPh pasal 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan lain-lain, seperti gaji, honor, upah, dan tunjangan. Perbedaan gaji dan upah. Gaji itu merupakan upah yang diterima baik oleh pegawai tetap maupun tidak tetap. Jika upah itu lebih ke upah harian. Perhitungan PPh pasal 21 disesuaikan dengan tarif PTKP yang ditetapkan oleh DJP. PTKP yang tercantum pada pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 yaitu sebesar 54 juta per tahun atau setara dengan 4.500.000 per bulan untuk wajib pajak orang pribadi atau setara dengan 375.000 per hari. Selanjutnya adalah pelaporan SPT normal. Dikarenakan adanya kondisi COVID-19 ini, pemerintah mengambil kebijakan yaitu untuk PPh pasal 21 ditanggung oleh pemerintah. Untuk pelaporan SPT normal terdiri dari langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk menghitung perhitungan PPh pasal 21 itu dilakukan di Excel. Kemudian membuat e-billing di DJP setelah mendapatkan berapa jumlah bayar PPh pasal 21, kemudian membuat e-billing. E-billing itu seperti kode pembayaran yang diterbitkan oleh DJP. Bisa dilakukan di pos atau bank. Setelah melakukan pembayaran, kita akan mendapatkan kode NPPN yang selanjutnya akan diinput di e-faktur PPh pasal 21, ISPT PPh pasal 21. Lalu buat ISPT PPh pasal 21 yaitu terdiri dari file induk, CSV, dan lampiran. Untuk pelaporan di PPh pasal 21 itu di DJP online. Kemudian dapatkan kode verifikasi melalui email dan untuk mendapatkan bukti lapor di email juga. Pelaporan SPT ditanggung pemerintah. Untuk proses pelaporan dan perhitungan SPT PPh pasal 21 sama seperti pembuatan laporan PPh pasal 21 normal. Perbedaannya hanya pada kode billing dan penginputan kode pembayaran ISPT PPh pasal 21, yaitu ditambahkan kode 9 pada ISPT-nya. Untuk yang tadi kan kalau misalkan yang normal kan itu ada nanti kode NPPN. Nah, untuk yang ditanggung pemerintah itu menggunakan depannya itu kode 9, kemudian untuk selanjutnya diikuti oleh nomor e-billing yang sudah kita buat tadi di DJP ya, kode billingnya. Perbedaannya hanya di situ saja. Ini adalah PPh pasal 23.
Pajak penghasilan PPh pasal 23 yaitu pajak yang dikenakan pada pembelian atau penjualan berupa jasa atau sewa. Ketentuan PPh pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Jadi di PT Transport Lip Service ini, karena merupakan perusahaan jasa juga, maka untuk PPh pasal 23-nya itu harus diterbitkan bukti potong. Jadi untuk bukti potongnya ini selanjutnya objek tarif pemotongan dan pelaporan PPh pasal 23. Untuk objek pajak ini terdiri dari sewa forklift bulanan, tahunan maupun harian, kemudian jasa jasa pemasangan spare part forklift. Untuk tarifnya sendiri itu 2% karena merupakan jasa konstruksi. Untuk pemotongannya sendiri itu menggunakan e-booklet. Jadi jika kita menggunakan jasa kepada supplier, misalkan kita beli jasa ke vendor, nah kita harus menerbitkan bukti potong, yaitu bisa dibuat di e-booklet. Untuk pembayarannya itu biasanya melalui kantor pos atau bank. Selanjutnya untuk laporannya maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Selanjutnya PPh 4 ayat 2 atau PP 465. UMKM atau usaha mikro kecil menengah, wira swasta atau bisnis online dengan omset usaha kurang dari 4,8 M dalam 1 tahun, maka tarif pajaknya adalah 0,5% dari total omset atau peredaran bruto penjualan dalam 1 bulan. PPh pasal 4 ayat 2 atau final adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan. Jadi untuk PT Transport Lip Service ini sebelumnya untuk omsetnya itu dikenakan PPh 4 ayat 2 yaitu 0,5% setiap bulan dari penjualan bruto. PPh pasal 25. Ketentuan pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun. Untuk PPh pasal 25 ini dikarenakan adanya penambahan omset di PT Transport Lip Service, maka untuk PPh pasal 25 sendiri itu bisa dicicil atau diangsur. Contoh perhitungan PPh pasal 25. Misalkan perusahaan PT Transport Lip Service ini memiliki laba rugi sebelum pajak pada tahun 2020 adalah 650 juta dan telah melakukan pembayaran dan dipotong atau dipungut sebagai berikut. Itu udah dibayar itu PPh pasal 21. Misalnya 13.500.000, kemudian PPh pasal 23 itu udah dibayar sebesar 5 juta. Maka total yang sudah dibayarnya adalah 18.500.000. Nah, untuk jumlah pajak penghasilan PT Transport Lip tadi laba ruginya adalah 650 juta dan dikali dengan tarif PPh pasal 25 yaitu yang terbaru adalah 22%, adalah didapat 143 juta. Nah, itu termasuk PPh pasal 29 dikurangi dengan jumlah yang sudah kita bayarkan di PPh 21 dan di PPh 23. Maka PPh pasal 29-nya yaitu 124.500.000. Untuk angsuran PPh pasal 25-nya bisa dicicil dari 124.500 dibagi dengan 12 bulan. Jadi per bulannya itu bisa diangsur sebesar 10.375.000. Begitu. Selanjutnya pembayaran dan pelaporan PPh pasal 25. Pembayaran yaitu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk pelaporannya sendiri paling lambat pada tanggal 20 pada bulan berikutnya di e-filing pajak online, di mana telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai Surat Keputusan nomor
KEP 193 PJ 2000. Selanjutnya adalah pelaksanaan kerja praktik. Terdiri dari rumusan masalah dan solusi. Untuk rumusan masalah yang saya dapatkan selama kerja praktik di sana, yaitu untuk angsuran PPh pasal 25 yang seharusnya sudah mulai dicicil. Dikarenakan ada kendala dalam pelaporan SPT 2020, maka untuk angsuran PPh pasal 25-nya belum bisa diangsur. Kemudian untuk biaya perawatan yang harus diterbitkan faktur keluaran. Jadi di sana tuh ada kendala karena kan mereka itu menyetok barang persediaan spare part untuk forklift dan juga menyewakan forkliftnya kepada customer lain. Nah, untuk forklift tersebut itu biasanya dilakukan perawatan setiap bulan, minimal 1 bulan sekali untuk servis rutin. Itu terdiri dari bersih-bersih forklift, kemudian untuk penambahan air aki dan lain sebagainya. Nah, bahannya sendiri itu sudah masuk ke persediaan, maka untuk biaya perawatan tersebut harus diterbitkan faktur keluaran. Kemudian untuk solusi ini, yang pertama adalah penyelesaian laporan keuangan dengan cepat dan akurat. Yang kedua adalah untuk biaya perawatan itu tidak diambil dari persediaan, meminimalisir pengambilan persediaan bagi biaya perawatan. Jadi untuk biaya perawatan yang nantinya akan digunakan untuk forklift bisa beli dahulu gitu keluar. Nah, selanjutnya langsung dimasukkan ke biaya perawatan. Jadi tidak diambil dari persediaan. Baik, untuk kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, di antara banyaknya jenis pajak di Indonesia, perusahaan menggunakan 3 jenis pajak. Di antaranya PPN, PPh 23 atas jasa, PPh 21 atas gaji karyawan, dan sebelumnya perusahaan menggunakan pajak PPh final, yaitu sebagai objek pajak atas penghasilan bruto penjualan sebesar 0,5% dari omset bruto. Sarannya untuk pembaca, tetap semangat dalam menjalani kerja praktik ini. Selanjutnya untuk belajar lebih banyak lagi, manfaatkan waktu yang ada, manfaatkan peluang yang ada untuk belajar di perusahaan tempat kalian magang, sangat berguna bagi kalian suatu saat nanti. Kemudian untuk saran untuk perusahaan itu mungkin untuk accounting atau bagian yang lainnya mungkin bisa dipisah ruangan untuk meminimalisir tercecer berkasnya dengan yang lain gitu. Sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.